we try to start this class from the beginning. Like I said before, I want to introduce you about some feature in Visic. Please look at your left side of your monitor, sebelah kiri dari monitor Anda. Ada tanda pensil. Ada yang lihat tanda pensil? Did you see the pencil icon at the left side of your monitor? The left side of your Visic window, okay? Di bawah dari tanda icon itu ada tanda kotak, ada huruf A-nya. Did you see? Okay, you see did you see the box icon? The box icon below the pencil sign. Okay? That sign, that icon, that box icon. If I allow you to answer my call, you can use this box sign to write on this whiteboard. So just pretend this is our whiteboard. Ini kita pura-pura saja ini papan tulis kita di kelas. Jadi papan tulis ini bisa saya gunakan untuk menulis. Kalau misalnya saya klik box icon tadi, lalu saya bisa tulis di sini. Oke, bisa lihat tulisan saya? Can you see my writing? Itu menggunakan box icon. Nah, nanti dalam pelajaran mungkin saya akan meminta Anda untuk menggunakan icon tersebut. Misalnya, saya panggil satu orang, tolong tulis sesuatu di papan tulis ini. Saya panggil, siapa yang siap? Silakan tulis di chat room. Yang mau coba menulis. Oke, Dedi, saya coba. Saya sudah hidupkan tanda pensilnya. Coba, silakan ditulis di papan tulis. Can you write something at the whiteboard, Dedi? Write good morning. Say good morning all to your friends. Halo, Dedi? Kita tunggu. Dedi nggak bisa. Itu yang, nah itu bisa. Itu Dedi kan? Oke. Sudah bisa, Dedi? Oke. Yes, thank you. Jadi yang diklik bukan pensilnya, tapi di bawah pensil, below the pencil sign, the box sign. Anyone else want to try the text box? Yang mau coba? Oke, Laras, Soliah. Silakan write something here. Write your name first. Write your name. Yeah, Fitri, you have no writing control because I didn't allow you. Jadi, yang bisa nulis di papan tulis hanya yang saya panggil. Yang saya panggil, nanti saya hidupkan authority-nya, baru bisa menulis di papan tulis. Jadi tidak semua orang bisa menulis di papan tulis. Kalau di kelas, kan biasanya yang dipanggil sama gurunya yang bisa panggil ke depan, lalu tulis di depan papan tulis. Kalau semua orang maju ke papan tulis, nanti rame, nggak ada yang duduk lagi di kelasnya. Jadi nanti saya akan panggil, atau
Kalau ada pertanyaan, silakan siapa yang ingin menjawab, saya akan panggil supaya bisa menulis di papan tulis. Okay, so all of you can see here now, Laras is writing something in the whiteboard. Okay, thank you. So, again, after I introduce you this feature in WYSIG, and now I want to remind you about the nature of this universitas terbuka. Maksudnya saya ingin mengingatkan mengenai cara belajar dalam universitas terbuka. Jadi yang harus diingat adalah dalam melaksanakan pembelajaran di universitas terbuka, yang dituntut adalah tanggung jawab pribadi serta kedisiplinan pribadi. Jadi saya punya teman dulu juga waktu saya kuliah S1. Waktu saya kuliah S1 dulu, saya kuliah di teknik UI. Tapi teman saya ada yang ngambil ekonomi di universitas terbuka. Jadi dia kuliah 2. Satu, dia kuliah reguler di UI, ngambil engineering. Lalu dia mengambil universitas terbuka karena dia ingin belajar ekonomi. Nah, waktu itu belum ada fasilitas internet atau online seperti ini. Jadi dia, yang saya tahu dalam belajar universitas terbuka, mahasiswa harus belajar sendiri, baca modul-modul yang disediakan, lalu ikut ujiannya. Jadi justru pada saat ini sangat diuntungkan sekali Anda semua bisa ada fasilitas online tatap muka seperti ini. Jadi tetap yang penting adalah harus bisa belajar mandiri dan saling membantu teman-temannya. Makanya dengan adanya Facebook Group, kalau ada pertanyaan, teman-temannya silakan menjawab. Kalau ada yang bertanya, temannya ada yang bisa membantu menjawab, silakan. Kalau tutornya kebetulan bisa lagi sempat menjawab, akan dibantu juga. Jadi kebersamaan dalam belajar di UT itu sangat penting. Jadi harus belajar mandiri, tanggung jawab, belajar sendiri, kemudian saling membantu. Lalu kemarin banyak pertanyaan, bagaimana kalau tidak bisa ikut TTM online atau tidak bisa datang ke TTM langsung, tatap muka langsung di KDI misalnya, ada pertanyaan seperti itu. Don't worry, jangan khawatir, karena sebenarnya kesuksesan Anda dalam universitas terbuka adalah tergantung dari pembelajaran Anda sendiri. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa datang ke KDI atau tidak bisa hadir di sini. Kami pun akan berusaha merekam semua tatap muka online ini, jadi bisa dilihat belakangan. Selain itu, sebenarnya mahasiswa diharap untuk bisa